proses memberdayakan berupa pengembangan diri Bapak. Nantinya pengalaman mengajar serta tercapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk supervisi akademik ini akan terdiri dua tahapan Pak. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir itu pasca observasi. Untuk hari ini kita sedang melakukan tahapan pra-observasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Bapak kesiapannya untuk melakukan supervisi, sehingga supervisi nanti akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan, juga meningkatkan kemampuan Bapak dalam pengetahuan akademik, pengalaman Bapak dalam proses pembelajaran, serta membuka pembicaraan hari ini. Apa harapan Bapak dari pertemuan kita hari ini, Pak? Dari pertemuan hari ini mungkin dalam percakapan ini pra-observasi ini yang tahap pertama, mungkin harapan saya yaitu yang akan disupervisi, yaitu akan saya menyediakan itu menyiapkan segala hal dalam untuk kegiatan supervisi nanti. Ya, baik. Jadi harapan Bapak pada saat nanti supervisi lebih siap ya Pak. Ya. Baik kalau begitu. Lalu kalau boleh saya tahu nih Pak, saat supervisi nanti yang akan Bapak sampaikan materinya tentang apa? Untuk kegiatan nanti supervisi, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oh iya, tentang ciri-ciri makhluk hidup ya Pak. Nih, ada setiap rancangan pembelajaran itu pasti ada tujuannya ya Pak. Nah di sini kira-kira apa nih tujuan pembelajarannya? Untuk materi ciri-ciri makhluk hidup itu ada dua tujuan ya yang akan saya capai. Yang pertama itu siswa itu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, dan yang kedua siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup nanti secara hasil diskusi dari siswa itu menjelaskan hasil diskusi. Baik, boleh saya ulang kembali. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai yaitu siswa mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan dapat menyimpulkan serta menjelaskan hasil diskusi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Dengan bantuan siswa yang beragam ya Pak, tujuannya sesuai nih Bapak tujuannya. Tujuan pembelajaran ini kan area yang dikembangkan apa nih? Untuk area yang saya kembangkan yaitu siswa itu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup itu dan menyimpulkan hasil diskusi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian siswa itu akan diarahkan supaya berkolaborasi melalui diskusi. Oke, berarti nanti area yang ingin Bapak kembangkan itu identifikasi ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua itu meningkatkan kolaborasi siswa dalam berdiskusi. Luar biasa sekali Pak ya. Kalau boleh saya tahu nih, apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk supervisi nanti? Nah, untuk yang dipersiapkan nanti mungkin ini sudah saya membuat RPP untuk kegiatan besok, dan dalam pembelajaran itu yaitu bersifat berdiferensiasi yang memasukkan PSP di dalamnya, Bu. Oh betul, luar biasa sekali ya Pak. Lalu ada lagi yang lainnya Pak? Mungkin persiapan yang lainnya itu akan menyiapkan semacam lembar kerja siswa yaitu LKPD dan LKPD dan untuk perangkat penilaian juga sekarang sudah siapkan. Oke, luar biasa ya Pak ya. Walaupun hari kemarin diskusi kita yang begitu singkat ya Pak tentang pembelajaran diferensiasi dan PSE, saya hanya menjelaskan secara garis besarnya apa saja itu pembelajaran diferensiasi, apa itu pembelajaran sosial emosional, dan sekilas penerapannya di dalam kelas. Saya sudah dapat menyusun RPP dengan sangat baik ya Pak. Dan saya lihat RPP yang sudah Bapak berikan ke saya tadi pagi mencantumkan pembelajaran diferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Sudah terlihat ya di sini ya Bapak. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, strategi apa yang akan Bapak kembangkan dalam RPP untuk pembelajaran nanti? Untuk strategi mungkin di kelas nanti kita akan belajar tentang teks prosedur
strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, karena yang saya lihat murid saya ini dalam gaya belajarnya itu banyak yang berbeda-beda. Contoh yang pertama belajar visual, auditori, dan kinestetika. Dalam bentuk pembelajaran ini saya akan memberikan ke murid yang berbeda-beda, Bu. Sebagai contoh, kalau misalkan murid yang sukanya dengan belajar visual, mereka akan nanti diperlihatkan dengan video tentang teks prosedural dan menyusun langkah-langkah dengan penjelasan tersebut itu. Baik, luar biasa. Strategi Bapak sudah sangat luar biasa ya Pak. Saya sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi yang mengumpulkan gaya belajar siswa, ada visual, auditori, kinestetik, yang mengelompokkan yang visual dan audio itu Bapak memberikan penjelasan berupa video. Nah, untuk kinestetik Bapak memberikan tugas supaya mereka benar-benar bekerja di dalam kelompok. Ya, seperti itu ya Pak. Pak Yaya, saya sudah tidak sabar nih ingin masuk ke kelasnya Bapak untuk seperti ini. Setelah saya mencoba nih persiapan Bapak dari mulai dari strategi, kemudian pembelajaran LKPD, terus pembelajaran juga diferensiasi. Kira-kira masih ada tidak yang ingin Bapak tambahkan untuk persiapan seperti ini? Untuk kegiatan besok saya masih khawatir untuk menghadapi supervisi besok, Bu. Oh, apa nih kekhawatiran Bapak kalau saya boleh tahu? Kekhawatirannya itu tentang waktu Bu, karena kan dalam diskusi itu mungkin siswa itu tidak bisa komitmen dengan waktu kalau misalkan dalam proses ini melebihi dari jam, ya mungkin itu. Baik Pak, jadi Bapak khawatir yaitu anak-anak tidak terlalu aktif, asik saat berdiskusi sehingga waktunya menjadi molor gitu ya Pak. Itu sesuai jadwal ya. Iya. Nah, pembelajaran ini kan sebetulnya sudah kita ambil dari pengalaman pembelajaran yang lalu-lalu nih Pak. Mungkin Bapak sudah merefleksi atau Bapak sudah mulai berpikir nih di benak Bapak bagaimana cara Bapak untuk meminimalisir agar kekhawatiran Bapak ini tidak terjadi saat supervisi nanti. Mungkin rencana yang saya akan terapkan mungkin akan membuat semacam peraturan dalam pembelajaran. Misalkan kalau siswa nanti diskusi atau memaparkan hasil diskusi itu diberi waktu, misalkan satu kelompok menampilkan presentasinya 5 menit, mungkin diatur seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak Yaya. Jadi nanti Pak Yaya mengingatkan kepada murid-murid agar saat berdiskusi ketika semakin cepat berhenti waktunya diingatkan terus gitu. Kemudian untuk presentasi pun di menit sekian menit gitu. Nah, dari kekhawatiran ini ya Pak, adakah orang yang dapat membantu agar rencana Bapak ini nanti dapat berjalan dengan lancar? Untuk kegiatan kekhawatiran ini mungkin saya akan bekerjasama dengan siswa ya, karena proses pembelajaran ini yaitu saya dengan siswa. Betul sekali Pak Yaya, karena memang proses ini kan terjadi di dalam kelas ya Pak. Jadi yang kita minta bantuan yaitu siswa itu sendiri ya. Luar biasa sekali ini. Kapan nih rencananya Bapak untuk melakukan supervisi ini? Supaya ini mungkin alangkah baiknya secepatnya Bu. Jadi kalau misalkan nanti saya sudah di kelas, Ibu sudah siap, mungkin kegiatan ini akan terlaksana Bu. Oke Pak ya, berarti lebih cepat lebih baik ya Pak. Pas sekali saat saya supervisi di kelas, Bapak rencana-rencana ini akan Bapak lakukan ya Pak. Nah kemudian apa nih komitmen Bapak untuk kedepannya? Mungkin komitmen saya akan selalu konsisten dengan pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi ini. Baik, jadi Bapak komitmen dengan seluruh komponen yang sudah Bapak tulis dari mulai MPP, Bapak tadi ya Pak, baik itu tentang pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial apa saja yang sudah dijelaskan, ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Sepertinya sekarang kita sudah ada di akhir sesi pertemuan kita nih.
kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan percakapan pasca observasi ini bersama saya hari ini? Sangat senang sekali Bu, sangat senang sekali karena bisa bercerita tentang atau berdiskusi dengan Ibu tentang kekhawatiran saya, bagaimana caranya. Alhamdulillah dengan berdiskusi ini saya menemukan solusi, kemudian ya saya akan dalam supervisi nanti akan lebih baik lagi mungkin itu. Namun saya mohon maaf Bu apabila dalam berdiskusi ini penjelasan saya kurang dipahami oleh Bu, saya mohon maaf. Luar biasa ya Bapak, saya juga mohon maaf ketika saya mengajukan pertanyaan dari Bapak ini. Memang itu yang saya harapkan ya Pak ya, supaya lebih siap dalam wawancara ini, supaya Bapak lebih siap melaksanakan supervisi nanti. Sepertinya kita akhiri pembicaraan hari ini ya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saya dan mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan ya kepada Saya. Nanti juga saya mohon izin nih ketika Bapak melaksanakan pembelajaran ini, saya izin masuk di kelas Bapak. Nah selanjutnya nanti setelah observasi akan ada sesi pasca observasi nih Bapak. Nah di sini kita bakalan berdiskusi lagi setelah pelaksanaan observasi nanti. Dan di sini akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Intan. Ya sudah saya akhiri ya Pak. Selamat siang. Selamat siang juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sudah sarapan belum tadi pagi? Ada yang tidak sarapan? Baiklah, apa ada sarapan? Lupa. Jangan lupa ya kalau makan jangan lupa ya. Kenapa kita harus makan dulu pagi-pagi? Karena di sekolah itu jajanannya nggak tahu sehat, nggak tahu tidak sehat ya. Jajanan itu ada yang berbagai jenis, ada yang asin, asam, terus apa lagi? Pedas, jadi manis, jadi kalau perut kita sudah terisi atau sarapan itu tidak akan berbahaya. Jadi jangan lupa kalau sebelum berangkat ke sekolah harus apa sih? Makan atau sarapan ya. Hadir semua kami. Abdul Malik Hadir. Ahmad Al-Fariji, Asep Rohman, Asifa, Farhan, Firas, Estri Septiani, Intan Putri, Heran Orokul Rufus. Katanya sakit ya. Nah sebelum kita belajar pada hari ini kita berdoa dulu. Siap berdoa? Berdoa harus duduk rapi. Silakan duduk yang rapi. Silakan berdoa.
nyanyikan dulu lagu nasional ya. Coba berdiri. Semangat nyanyinya ya. Semangat. Bagaimana itu ciri-ciri makhluk hidup itu bagaimana? Ya. Nafas ya. Betul. Nah, jadi ciri makhluk itu ada yang bermata. Contoh di sini mana makhluk hidup di lingkungan kelas ini mana makhluk hidup? Ada tidak di sini di kelas 3 ini makhluk hidup? Ada mana? Hah? Mana makhluk hidup mana? Di kelas ini mana makhluk hidup? Mana di sini makhluk hidup? Oh betul, kacungnya Pak. Tapi makhluk hidup kita makhluk hidup. Mana lagi yang makhluk hidup? Selain kita ada lagi makhluk hidup tidak? Berarti kalau bukan makhluk hidup, mana yang bukan makhluk hidup? Kenapa tidak disebut makhluk hidup meja itu? Kita bergeraknya hebat ya. Nah, pada hari ini dengan ciri-ciri makhluk hidup, tujuan pembelajarannya yang harus kita capai yaitu kita akan tujuannya tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah pembelajaran hari ini kalian harus dapat aku yaitu yang pertama mengidentifikasi ya, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini kalian itu harus dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Dan ketiga, dapat membuat laporan pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu harus dikuasai pada hari ini. Jadi tujuan kita belajar hari ini. Ya, ada 3. Nah, sudah siap belum? Kita akan mencapai tujuan pembelajaran ini. Ya, 3. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu tadi waktu pertama di sini kan Bapak tadi sudah menjelaskan mana makhluk hidup di sini. Berarti kita itu siapa? Manusia. Nah, selain manusia mana lagi? Hewan. Apalagi? Yang makhluk hidup. Tumbuhan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hewan dulu ya. Ciri-ciri makhluk hidup hewan. Apa itu makhluk hidup?
sesuatu yang memiliki kehidupan, ya, memiliki kehidupan. Dan contohnya makhluk hidup itu hewan, apalagi manusia dan jadi makhluk hidup itu. Kalian kerjakan, tuliskan nama kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5,
nanti akan dinilai dilihat oleh Bapak ya. Nah, pada hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Bergerak, terus apa lagi? Tumbuh, terus dibaca itu bertebar, ya Asep, apa lagi? Kalau kita di makhluk kalau kita itu bergerak terhadap nah, jadi kesimpulannya pada hari ini bahwa makhluk hidup itu cirinya bergerak, bernapas, tumbuh, terus berkembang biak, terus lagi bergerak terhadap nah, jadi itu ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana hari ini pelajarannya? Perasaan kalian? Bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang tidak? Perhatikan depan. Asep, bagaimana perasaan hari ini pembelajarannya? Senang tidak? Nah, ada yang senang. Untuk besok kita akan belajar lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup, namun lebih spesifikasinya. Misalkan kita membahas yang bergerak, nanti yang bernapasnya. Ya. Jadi nanti untuk besok kita akan belajar tentang lagi ciri-ciri makhluk hidup dengan spesifikasi yang lebih detail. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri pelajaran? Apa? Jelas? Silakan. Apa yang ditanyakan? Ya. Jadi untuk hari ini mari kita tutup saja dengan bacaan